Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelas 10 MIS 1 yang beranggota 4 orang yang bernama Malika Alia Amara, Bagas Maulana, Muhammad Firdaus Akbar, dan Muhammad Salman Alfarisi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bab 5 yaitu integrasi nasional. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan, keanekaragaman, ras, budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Meskipun di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan sesama lain, namun itu bukanlah suatu penghambat bagi Indonesia. Justru karena itu, kita harus bersama-sama berjuang demi Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi menciptakan integrasi nasional. Alat pemersatu. Kita tahu bahwa alat pemersatu bangsa kita yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat pemersatu bangsa lainnya, yaitu dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Sumpah Pemuda. Maka dari itu, melihat keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, para pemuda dan pemudi Indonesia berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta, yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna integrasi nasional. Integrasi artinya menyatukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi nasional yang artinya bangsa. Di sini, integrasi nasional mempunyai dua arti, yaitu arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu negara atau bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Syarat integrasi nasional. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor pendukung integrasi nasional. Faktor pendukung integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, dan adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Selanjutnya ada faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama yaitu ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan luar,
Yang terakhir adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Selanjutnya di sini ada ancaman dan tantangan integrasi. Dalam pembentukan integrasi nasional, banyak sekali ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama di sini ada gerakan separatisme. Yang kita ketahui gerakan separatisme itu seperti gerakan OPM Papua Merdeka, Aceh Merdeka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selanjutnya ada spoinase yang berarti itu seperti mata-mata yang ingin mengambil informasi secara tidak sah. Selanjutnya ada berita hoaks yang menyebar di mana-mana. Berita hoaks itu bisa berarti berita bohong atau palsu yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada terorisme seperti bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama padahal itu tidak benar adanya. Selanjutnya ada peredaran narkoba. Nah, di sini ada cara menghadapi ancaman dan tantangan dalam pembentukan integrasi nasional. Caranya itu dengan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai dan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Nah, di sini ada juga ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ancaman itu bisa kita artikan ada sebagai usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis seperti contoh gerakan separatisme. Selanjutnya ada gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Nah, di sini hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara memiliki beberapa poin. Di antaranya 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 tentang pembelaan negara. Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. 2. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. 3. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. 4. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Unsur bela negara yakni 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakinkan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Cara bela negara. Wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam cara pembelaan negara bisa dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. 4. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan mengenai penjelasan dari bab 5 yaitu integrasi nasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.